sahabat tani durian, ketemu lagi di channel saya seputaran tentang tanaman durian. Nah, di sini dikerjakan langsung oleh Bang Gordon, dan Bang Gordon jadi memperlebar terasannya, sahabat. Jadi ditata dulu dengan baik. Sebelumnya tidak seperti ini ya, tanahnya itu tidak rata, jadi dibikin rata dulu, diperlebar, dan kemudian dibikin lubang gitu, sahabat. Jadi sebelum melakukan penanaman itu di lahan yang kurang datar, kurang rapi dan tertata, otomatis kita diperbaiki dulu, sahabat ya. Jadi menanam durian itu tidak asal, supaya pertumbuhan jauh lebih cepat. Don, ini tolong kita dinanya. Dan terutama bibitnya juga. Nah, bibitnya juga harus cari yang sehat, entah varietas apa itu, misalkan mau bawor, mau duri hitam, mau musangking, yang penting bibitannya yang terlihat sehat dan bongsor ya. Dan cabangannya juga besar dan memiliki dahan setidaknya 4 dahan itu ya. Dan ini walaupun tidak dibentuk dengan lidi aren, tapi sudah membentuk 4 penjuru arah mata angin gitu ya. Jadi nanti pas begitu tumbuh dia bulat gitu, sahabat, tidak seperti kipas. Nah, setelah dilebarin sama mengkoron, kalau ada akar di sini ya kita putus saja pakai parang. Karena ini bekas lahan jati tadinya, jadi banyak akar yang tersisa di sini, sahabat. Jadi paling tidak kalau saya akan melakukan penanaman di sini, tanaman durian atau tanaman apa yang sekiranya berharga bagi untuk saya. Jadi di sekitar sini nggak dibiarkan saya banyak semak, banyak gulma, jadi saya dirawat karena jelas ada tanamannya gitu. Dan di sini matahari pasti cukup ya, walaupun di sini posisinya paling bawah di sini, dan matahari diusahakan harus cukup, sahabat. Jangan tidak boleh tidak ada masuk matahari ya. Itu syarat untuk melakukan bercocok tanam durian dan apapun itu yang akan kita tanam. Untuk biasa deposit nutrisinya adalah nanti saya akan campur pupuk ini apa namanya, NPK. Oke Don, bagian lapis atas itu jangan terlalu dikikis Don ya, karena makin dalamnya tanah nanti akan semakin asam gitu. Jadi ini nanti yang dikikis kembali Bang Gordon, ini dimasukin lagi dalam lubang Don ya, tolong ya. Dan agak ditinggikan, tidak diratakan dalamnya, jadi semi busut sedikit, sahabat, supaya tidak mudah diganggu oleh jamur ya. Gordon udah paham. Dan seperti tadi yang saya tunjuk tuh, menanam 1 bulan aja sudah seperti itu. Apalagi yang kecil-kecilnya juga, yang tanam 2 jengkal jari saya tingginya, alhamdulillah sudah terubus. Dan 4 hari kemarin saya melakukan atau memberikan pupuk pada tanaman durian dengan dosis yang tepat, waktu yang tepat, unsur hara yang tepat gitu, supaya tidak mabok obat, tidak mabok pupuk gitu kan. Baik dengan organik ataupun dengan kimia, kalau berlebihan itu tidak bagus, sahabat ya. Apapun itu jika berlebihan maka akan berdampak buruk bagi tanaman, begitu juga dengan kekurangan. Kalau kekurangan ya resikonya stagnan gitu. Kalau memang kelebihan ya overdosis, jadi dia mabok, lenger. Bisa-bisa nanti tanaman durian yang ditanam di sini bukannya tumbuh hidup, malah gosong dan mati. Kalau di bawahnya itu kan aliran ini air gitu ya, sahabat, air mata air. Jadi saya makanya ngambil agak jauh dari sini. Ini tanahnya lumayan gembur juga, bukan karena cangkulnya yang tajam, karena memang pada dasarnya tanah di sini porositasnya sangat gembur kalau dilihat dari strukturnya. Jadi kalau tanah gembur itu kan memperlancar sirkulasi udara nanti. Kalau struktur tata udara tanahnya memang bagus. Jadi kalau ada akar kayak itu diputus gitu. Kalau memang di sampingnya ada pohon kayu yang masih aktif atau produktif ya dimatikan aja gitu kalau bisa, supaya tidak merebut unsur hara yang ada di dalam tanaman durian yang ditanam di sini. Jadi saya akan bikin lama dulu ini durasinya, karena memang proses pembuatan lubang ini harus memakan sedikit waktu lumayan lama. Sebenarnya saya biasa bikin lubang dulu
kemudian baru ditanam. Karena berhubung di sini curah hujannya sangat ekstrim intensitasnya, jadi nanti kalau dibiarkan lubang tanamnya itu tertimbun lagi oleh tanah kan. Jadi bukan waktu juga, besok kan mau menjalankan ibadah puasa, jadi kalau bisa besok saya nggak ada aktivitas, istirahat aja gitu. Oke Don, saya rasa cukup Don ya. Nanti kalau menimbunnya, ambil sedikit dari bawah tanah yang udah digali dan kemudian ngambil dari atas juga Don ya. Oke, oke, tenang dulu Don. Kita bagi nutrisi dulu, sekitar 1 sendok ditabur. Oke, sekitar 1 sendok aja, nggak usah banyak. Ini untuk pupuknya NPK Mutiara Tawon khusus untuk daun sahabat. Oke, cukup Don. Sini Don. Oke, Paul Gordon urung kembali Don. Gordon. Ini bibitnya kan sehat, tidak ada jamur, tidak ada penyakit apa-apa lah. Usahakan harus cari bibit yang berkualitas, unggul. Terus kasih timbun lagi Don, tolong. Itu batu Don. Nah. Oke, cukup Don kayaknya Don. Gordon buka dan langsung ditanam sahabat. Jadi kesannya ini tidak dalam. Don, bisa dilihat arahnya kemana nanti itu pantas. Nah gitu, nggak balik lagi sana. Nah gitu, cakep. Oke ya, jadi diarahkan ke matahari. Yang paling mukanya gitu, muka tanaman durian itu diarahkan ke matahari dan hati-hati pecah tanahnya. Don digeser ke sana ke depan Don, putar lagi ke kiri, terus Don. Oke cukup. Harus menghadap matahari biar dia tidak stagnan pertumbuhan. Karena yang sudah kalau membelakangi matahari pertumbuhannya sulit sahabat. Yang saya alami gitu ya, sesuai pengalaman saya yang biasa nanam saya di kebun durian. Oke Don, cukup. Gordon sang durian, awas Don, jangan terlalu mundur. Nanti kalau mundur kena senggol. Oke, tolong kikis dari atas sedikit Don. Nah, jadi biar dia lebar teraserinya sahabat, dan biar mempermudah untuk menampung daya serap air ke dalam akar tanaman durian di saat nanti melakukan proses penyiraman, itu yang terpenting di musim kemarau sahabat. Makanya cara menanam durian di lahan miring itu banyak di video-video saya sebelumnya sahabat, dari tahun ke tahun, karena saya terus menanam durian. Kebetulan masih ada lahan yang masih kosong gitu. Bukan karena cangkul yang handal, melainkan tanah yang gembur. Boleh kesini Don. Nah itu dia. Jadi banyak dedaunan yang sudah lapuk dan menjadi kompos, itu sangat bagus sekali untuk sebuah tanaman, terutama untuk tanaman durian juga di sini. Yang kemarin-kemarin itu menanam durian saya pakai ini daun bambu yang sudah lapuk ataupun sudah kering sebagai kompos nanti untuk tanaman durian. Don jangan ditutup pas akarnya, terserah itu dibuka itu biar kena paling sinar matahari, dipinggirkan
supaya cepat tumbuh besar. Oh gitu Don. Dan saluran air dibuka ke bawahnya Don, depannya tuh paling pinggir. Oke, dan air harus lari gitu sahabat. Dan bisa kalau bisa satunya lagi Don, sini. Oh jangan jauh-jauh juga. Nah dari sini kita saluran airnya dibuka juga sahabat ya, biar dia tidak digenangi oleh air gitu permukaan tanaman durian. Nah, diratain kayak gitu, betul satu sekali mangkor. Jadi nanti kalau melakukan pelebarannya bisa diulangi setelah 1 bulan masa tanam, dilebarkan lagi terasannya mulai dari kiki, pengikisan dari atas. Nah, kayak gitu mangkor Don. Jadi semakin bulan, semakin tahun dan diperlebar terus sampai dengan usia 3 tahun kalau bisa sahabat. Karena kalau 3 tahun itu pertumbuhan akarnya sudah ke mana-mana masalah. Itu ada tanaman lampung ya Don ya, harus dibuang akarnya itu Don, cangkul terus. Nah itu satunya lagi Don, paling atas, paling depan. Masih melakukan proses pengikisan mangkor Don di sini. Sahabat, untuk pemupukan bisa diulangi nanti setelah 40 hari atau 1 bulan masa tanam dengan dosis 1 sendok sejengkal dari batang utama sahabat ya. Dengan pupuk NPK Mutiara daun saja supaya mempercepat pertumbuhan tanaman duriannya. Dan memang nanti kalau masih hujan dosisnya ya jangan banyak, sekitar 1 sendok makan saja. Kalau kelebihan dosis kan dia lemas dan mudah patah dan lebih cenderung diserang oleh hama penyakit, itu salah satu kelemahannya. Oke, baik, terima kasih sahabat Tani Rudian. Jadi untuk akar serabutnya diperlihatkan seperti ini oleh Mangkor Don, itu sangat akurat betul-betul ya. Jadi benar-benar harus terpapar oleh sinar matahari. Dan untuk menjaga nanti tidak ada hujan, tolong Mangkor Don ambil air di atas yang saya siapkan tadi. Mana dia? Baik, langsung disiram dulu Mangkor Don karena ngejaga kalau tidak ada hujan akarnya Don. Jadi disiram oleh 10 liter air ini, kalaupun dia tidak ada hujan, paling tidak dia bertahan sampai 2-3 hari. Kira-kira begitu. Bukan kira-kira, memang seperti itu. Oke, terima kasih sahabat Tani Rudian yang sudah menyaksikan seputaran tentang penanaman tanaman durian bawor di sini. Mudah-mudahan durian bawor ini di sini cepat besar sahabat. Ya, dan cepat berbuah. Dan saya juga banyak ucapan terima kasih sama Mangkor Don atas kerjasamanya menanam durian bawor di sini. Mudah-mudahan durian bawor di sini cepat besar dan berbuah dan bisa disaksikan kembali oleh Kordon di masa depan. Terima kasih Don ya. Ya. Oke, salam petani Indonesia, salam hormat Rudian Putra, salam untuk semuanya. Semoga disukseskan dunia dan akhirat, sehat dan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan segala rezekinya. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.